Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nisa Safiul Amanah, Putri Intan Febrianti, Sally Alvina Lucianti. Kami akan mempresentasikan terkait materi mudhorobah yang telah dijelaskan di dalam kitab Fiqh Sunnah. Baik, untuk yang pertama yaitu definisi mudhorobah. Kata mudhorobah diambil dari ad-darbu fil ardi yang artinya bepergian untuk berdagang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa akhruna yadribuna fil ardi yantaghuna min fadlillah. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Ayat tersebut merupakan cuplikan dari Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Mudhorobah juga disebut dengan qirad, yang mana kata qirad ini berasal dari kata al-qard yang artinya al-qat'u atau pemotongan. Karena orang yang memiliki harta memotong atau mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil sebagian dari keuntungannya. Selain itu, mudhorobah juga disebut sebagai muamalah. Maksudnya adalah akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan di antara keduanya. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum mudhorobah. Hukum mudhorobah itu boleh dengan berdasarkan pada ijma'. Rasulullah SAW pernah memperdagangkan barang dagangan Khadijah radhiyallahu anhu dan membawanya ke Syam sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Sejatinya, mudhorobah itu sudah ada pada masa jahiliyah, dan ketika Islam datang, ia mengakuinya. Ibnu Hajar berkata, mudhorobah sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak, tentunya praktik mudhorobah tidak diperbolehkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu hikmah mudhorobah. Islam telah mensyariatkan mudhorobah dan membolehkannya demi memberikan kemudahan kepada kita semua. Karena terkadang sebagian dari kita itu memiliki harta, akan tetapi tidak mampu untuk mengembangkannya. Namun ada pula yang tidak memiliki harta, namun ia memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Maka dari itu, syariat membolehkan muamalah semacam ini agar masing-masing dari keduanya itu bisa mendapatkan manfaat dari harta tersebut. Pemilik harta mengambil manfaat dari keahlian mudhorib atau orang yang mengembangkan modal. Kemudian dia dapat mengambil manfaat dari harta yang dikembangkannya. Dengan demikian, terwujudlah kerjasama antara harta dan juga keahlian. Sejatinya, Allah itu tidak akan mensyariatkan suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga menjauhkan bencana dari kita semua. Selanjutnya yaitu terkait rukun dan syarat-syarat mudhorobah. Untuk rukun mudhorobah ini adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan akad. Terkait ijab dan qabul ini tidak ada syarat khusus terkait penggunaan kalimat. Jadi akad ini bisa dilakukan dengan semua bentuk kalimat selama kalimat ini memiliki makna mudhorobah. Karena yang menentukan di sini tuh bukan kalimat atau ungkapannya, akan tetapi tujuan dan maknanya. Selanjutnya syarat mudhorobah ini ada 4. Yang pertama, modal ini harus tunai. Jika modal berbentuk emas batangan, perhiasan, atau barang dagangan, maka akad mudhorobah ini tidak sah. Ibnu Munzir berkata, semua ulama yang kami menghafal dari mereka menyepakati bahwa tidak boleh seseorang menjadikan piutangnya di tangan orang lain sebagai modal mudhorobah. Maksudnya itu bukan utang. Yang kedua, jumlah modal diketahui dengan jelas. Hal ini bertujuan agar modal yang dikelola dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatannya. Yang ketiga, yaitu pembagian keuntungan antara mudhorib
dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti setengah atau sepertiga atau seperempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperkerjakan penduduk Khaybar dengan imbalan separuh dari apa yang dihasilkannya. Kemudian Ibnu Munzir berkata, semua ulama yang kami hafal dari mereka menyepakati batalnya qirot jika salah satu dari keduanya menetapkan sejumlah dirham untuk dirinya. Yang menjadi alasan batalnya akad adalah bahwa bisa jadi keuntungan yang dihasilkan ini tidak melebihi jumlah yang disyarat bagi salah satu dari keduanya, sehingga yang menetapkan syariat ini akan mengambil semua keuntungan, sementara pihak yang lain ini tidak akan mendapat apa-apa. Nah, hal ini tentu bertentangan dengan tujuan akad mudharabah yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada kedua pihak yang berakad. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sally tentang syarat dan rukun mudharabah. Yang keempat yaitu mudharabah diadakan tanpa ikatan. Pemilik modal tidak boleh membatasi mudharib untuk berniaga di negeri tertentu, menjual belikan barang tertentu, berdagang pada waktu tertentu, bertransaksi dengan orang tertentu, atau syarat-syarat sejenisnya. Sebab pembatasan ini kerap kali menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam akad, yaitu keuntungan. Karenanya, pembatasan ini tidak boleh disyaratkan. Jika tidak, maka mudharabah tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i. Abu Hanifah dan Ahmad tidak mensyaratkan hal ini. Dalam pandangan mereka, sebagaimana mudharabah boleh diadakan tanpa ikatan, ia juga boleh dilakukan dengan ikatan. Ketika mudharabah diadakan dengan ikatan, mudharib tidak boleh melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jika dia melanggarnya, maka dia harus bertanggung jawab. Diriwayatkan dari Hakim bin Hisam bahwa dia pernah menetapkan syarat atas orang yang diberi modal untuk diperdagangkan dengan berkata, kamu jangan menggunakan harta ini untuk berdagang binatang yang masih hidup. Kamu jangan membawanya menyeberangi lautan, dan kamu jangan membawanya turun ke bagian bawah sungai. Jika kamu melakukan salah satu dari ketiga hal tersebut, ini maka kamu menanggung hartaku. Penjelasan mengenai batas waktu tidak disyaratkan dalam akad mudharabah, sebab mudharabah adalah akad yang tidak mengikat, sehingga boleh dibatalkan kapan saja. Mudharabah juga tidak harus dilakukan di antara orang yang satu keyakinan atau sama muslim, tapi boleh juga dilakukan antar orang muslim dan orang kafir. Selanjutnya yaitu penerima modal adalah penerima amanah. Manakala akad mudharabah sudah terlaksana dan mudharib telah menerima harta atau modal, tangan mudharib menjadi pemegang amanah atas harta tersebut. Dia bertanggung jawab jika terjadi sesuatu atas harta tersebut, kecuali jika dia mengabaikannya. Apabila harta hilang tanpa disertai dengan unsur kesengajaan, maka dia tidak harus menggantinya sedikit pun. Namun, dia harus bersumpah jika dituduh menghilangkan atau menghabiskan harta tersebut. Karena dasar awal pihak pekerja tidak melakukan pengkhianatan atas amanah yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya yaitu penerima modal menyerahkan modal kepada pihak ketiga. Mudharib tidak diperbolehkan mengadakan akad mudharabah dengan harta yang diterimanya sebagai modal, karena hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang zalim dan melampaui batas. Penulis Bidayah Al-Mujtahid berkata, ulama fikih sepakat bahwa ketika mudharib menyerahkan modal yang diterimanya dari orang yang memberinya modal kepada mudharib lain, maka dia bertanggung jawab jika ada kerugian. Sementara apabila ada keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatannya dengan pemilik modal. Kemudian bagian mudharib kedua menjadi tanggungannya
yang harus dia bayar dengan keuntungan yang tersisa dari modal. Selanjutnya yaitu pembiayaan hidup bagi penerima modal. Untuk biaya hidup, orang yang memperdagangkan harta mudharabah dari hartanya sendiri, baik dia tinggal di negerinya maupun bepergian di negeri lain untuk berdagang, karena terkadang biaya hidup sama besarnya dengan keuntungan. Sehingga apabila dia mengambil secara keseluruhan, tentunya pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Selain itu, sebagaimana dari keuntungan telah ditetapkan, sehingga dia tidak berhak mendapatkan sesuatu yang lain. Akan tetapi, apabila pemilik modal mengizinkan mudharib membiayai hidupnya dari harta mudharabah selain dalam perjalanan, atau apabila hal itu sudah menjadi tradisi yang berlaku, maka dia boleh membiayai hidupnya dari harta mudharabah. Imam Malik berpendapat bahwa mudharib boleh membiayai hidupnya dari harta mudharabah apabila harta tersebut banyak dan cukup untuk membiayai hidupnya. Selanjutnya, berakhirnya mudharabah. Berakhirnya mudharabah ada 3 poin, yaitu yang pertama, tidak terpenuhinya syarat sahnya akad mudharabah. Apabila salah satu syarat-syarat sahnya akad mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan mudharib telah menerima harta atau modal dan memperdagangkannya, maka dia hanya berhak memperoleh upah sewajarnya karena dia telah mengadakan transaksi dengan seizin pemilik modal dan melakukan pekerjaan sehingga dia pantas mendapatkan upah. Keuntungan yang ada menjadi milik pemilik modal dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, karena dalam kondisi ini mudharib hanya berstatus sebagai seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab kecuali apabila ada unsur kesengajaan. Dan yang kedua, mudharib lalai dalam memelihara harta atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan diadakannya akad. Dalam kondisi semacam ini, akad mudharabah menjadi batal dan mudharib bertanggung jawab apabila harta rusak atau hilang karena dia menjadi penyebab hilangnya harta tersebut. Dan yang ketiga, mudharib atau pekerja atau pemilik modal meninggal dunia. Jika salah satu dari kedua orang yang mengadakan akad mudharabah meninggal dunia, maka akad mudharabahnya berakhir. Selanjutnya, sikap mudharib setelah kematian pemilik modal. Jika pemilik modal meninggal dunia, maka akad mudharib berakhir karena kematiannya. Dan ketika mudharabah telah berakhir, mudharib tidak lagi memiliki hak untuk mentransaksikan harta. Manakala dia mentransaksikan modal setelah mengetahui kematian pemilik modal dan tidak mendapatkan izin dari ahli warisnya, maka dia telah melakukan transaksi secara paksa dan bertanggung jawab jika terjadi kerugian. Tapi apabila transaksi mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi antara dia dan ahli waris. Apabila akad mudharabah berakhir sedangkan modal sudah berbentuk barang dagangan, maka pemilik modal dan mudharib boleh menjualnya atau membaginya karena itu adalah hak keduanya. Apabila mudharib menginginkan penjualan dan pemilik modal menolaknya, maka pemilik modal boleh dipaksa untuk melakukan penjualan karena mudharib memiliki hak atas keuntungan dan dia tidak bisa memperoleh kecuali dengan penjualan. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Hambali. Selanjutnya, hadirnya pemilik modal pada saat pembagian. Ibnu Rashid berkata, para ulama sepakat bahwa mudharib tidak boleh mengambil bagiannya dari keuntungan yang didapatkan kecuali dengan kehadiran atau pengetahuan pemilik modal. Kehadiran pemilik modal menjadi syarat dalam pembagian harta dan pengambilan bagian mudharib. Tidak cukup dengan menghadirkan bukti atau yang lain dalam pembagian keuntungan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5, ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.